lane-nya bakal atau yang seperti sempat Cipi notif di awal yang gimana Todak yang sempat Cipi lihat menggunakan metode tersebut, dua factor di samping dan mid lane-nya Marksman, kini Slate Esports yang coba untuk mainin Marksman di samping. Obvious nanti akan 1v1 dengan 1-1. Wah, ini cukup menarik sih. Bisa jadi ya, Beatrix-nya akan ditaruh di posisi mid lane di sini. Dan Todak, siapa yang mereka akan amankan di sini? Mereka masih butuh satu buah jungler. Apakah Minotaur yang akan menjadi jungler dari tim Todak? Karena kita tahu memang sebenarnya Ciku ini suka banget ngepick Minotaur di posisi midnya, tapi tidak memungkinkan juga Minotaur bisa ditaruh di posisi jungler. Jadi kita akan lihat apakah itu dia Minotaur yang langsung diamankan. Ini cukup menarik karena memang Minotaur semenjak kemarin sempat di buff ya, aku bisa bilang Minotaur ini memang sempat balik ke Land of Dawn, tapi kita tahu dia tidak setanky dulu dan bahkan dia salah satu hero yang menurut aku butuh inisiasi yang begitu baik. Ketika mereka mau masuk teamfight, minion range-nya harus siap dan bahkan minion fury-nya benar-benar harus on point. Kalau minion fury-nya tidak bisa menangkap beberapa pemain dan itu tidak di follow up juga, itu akan menjadi hal yang cukup sia-sia. Setuju banget. Jadi ini harus penuh kalkulasi, pastinya akan ada plus minus, akan ada skenario terbaik dan juga skenario terburuk. Dan kita akan saksikan bagaimana kedua belah tim dari dua negara yang berbeda akan beradu mekanik dan strategi. Dagir FMM, Nick, Sayla dan juga Adamir dari Thomas Slate Esports. Foviusnya di area mid di tangan Sayla. Mid lane-nya itu tadi ya masih fleksibel kan di sini. Oke. Menarik sih ini kita lihat dan bagaimana dari teka-teki ini akan terjawab karena sebentar lagi kita akan terbang juga ke Land of Dawn untuk melihat di mana sejatinya posisi hero-hero tersebut dan benar adanya di mana Sayla dengan Povius yang menempati posisi mid lane untuk tim Slate Esports. Iya, ini cukup menarik ya. Ini yang saya suka dari setiap update yang terjadi di Mobile Legends dan banyak banget Explorer. Ini kayak hero-hero kayak MPL zaman season pertama gak sih? Minotaur ya kan? Mungkin Martis di season ketiga. Ini semua udah balik lagi sekarang. Ini udah ngebawa hero-hero lama kembali ke Land of Dawn. Udah mulai masuk lagi. Kan biar ada suasana yang baru ya Cipi ya. Apalagi Gashin juga kan sekarang udah jadi prioritas untuk di ban. Jadi kita akan melihat tentunya dari kedua belah tim di sini. Slate dan juga Todak. Oke, mereka masih coba untuk mengamankan dari Little Wanderer dan mungkin mendapatkan level 4 terlebih dahulu, sementara Yam sudah dipukul mundur tentunya. Sementara Moon di sini masih harus bersabar karena posisi dari Sayla dan juga Nick ini yang bisa menarik ke arah seorang Moon. Jadi tidak boleh terlalu memaksakan di area minta, sementara di area atas Ciku Hadamir dalam posisi yang tidak baik-baik saja, namun ternyata Nick masih punya satu buah Guardian Bulwark, berhasil untuk mengcover dengan sangat amat baik dari seorang Adamir. Mengingat mereka bukan menggunakan tipikal jungler yang teamfight ya, tapi sebelumnya sudah ada satu buah stunner yang mengarah ke Moon dan nyaris tumbang. Masih ada Wings by Wings dan Flame Shot sempat dikeluarkan oleh seorang Sayla, tapi belum adanya first blood yang tercipta. Dan bahkan Gear juga sempat untuk melalang buana, bukan EXP Lady yang pasif. Dia coba untuk memantau pergerakan, memanfaatkan dan memukul mundur rival. Dia coba untuk bikin rival lama dari segi levelingnya sih, karena terlihat di sini Adamir udah masuk level 4 dan rival baru mau menuju level keempat dan Turtle yang pertama sudah mulai hadir dan sudah mulai dipantau juga dari kedua belah jungler, walaupun masih belum ada opsi poking dari sisi junglernya sendiri. Mereka coba untuk fokus terlebih dahulu dan dengan adanya Turtle di sebelah sisi kanan hutan ini akan menguntungkan EXP Lane untuk berkontribusi di area objektif tersebut. Iya, sementara kali ini Todak mereka suka banget untuk pick team fight di area objektif turtle-nya. Mereka mau coba untuk maksimalin potensi dari beberapa hero yang mereka pick, seperti rival sekarang udah punya Minion Fury tentunya, tapi Recha apakah bisa dipukul mundur kali ini? Sayla ngebuka satu buah Demonic Force dan bahkan Moon bakal coba dikejar. Ini dia posisi dari pemain-pemain Slate yang bisa dibilang benar-benar bagus banget ketika mereka mau coba untuk nge-push memukul balik pemain-pemain dari tim Todak. Mereka tahu mungkin playstyle dari tim Todak adalah mereka suka ajak tim fight di area turtle, tapi Slate tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dan lihat bahkan jungler mereka pun harus menjadi korban selanjutnya, 2 untuk nothing. Di sisi lain invasi terhadap jungle pun sudah mulai dibuka, tapi Moon berhasil menyelamatkan purple buff yang hendak dicuri oleh anak-anak dari Slate Esports. Tapi di area top lane terlihat crossbow tank mengudara dan bahkan mempanis ke area FMM buat God lane, dan finally 1 point kill berhasil dikantongi oleh Todak dari Malaysia.
Jadi mungkin yang harus jadi PR mengingat Todak ini tipikal hero yang mereka pilih. Komponen hero-nya tuh bukan hero yang bisa ngasilin early advantage. Jadi ini memungkinkan mereka untuk dipanis dengan daya 2 point kill. Mereka butuh waktu banget nggak sih Ci, di sini untuk bisa dapetin dan ngasih damage lebih untuk bisa mempanis ke arah hero-hero dari Slate Esports sendiri. Apalagi posisinya dari Ciku kan masih butuh item ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk nikmati keistimewaan saat bermain game. Tentunya dengan kartu kredit HSBC ya. Kalian bisa apply kartu kredit HSBC Visa Platinumnya dan mendapatkan cashback harga Rp750.000. Lala, langsung apply sekarang juga. Betul. Dan terlihat juga di sini udah ada skenario yang dibentuk dari teman-teman kedua belah tim di area God Lane. Nampaknya mereka bakal coba untuk memberikan harassment karena Demonic Force sudah mulai tertinggal begitu saja. Solo Pet di sisi lain dengan satu bagian di follow dengan Minion Fury. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Crossbow yang mulai menggoda dari Ciku guys. Morak meledakan line up dari Slate Esports. Tapi Adamir satu darah terakhir masih bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak dengan Ciku. Cika harus tumbang satu tanpa pertukaran untuk menit kita yang keempat. Itu posisi timing dari Guardian Bulwark dari seorang Nick selalu on point. Dia selalu ngebuka Guardian Bulwark-nya di saat teman-teman itu udah sekarat. Adamir, ini kedua kalinya dia di cover dengan sangat amat baik dengan satu buah Guardian Bulwark dari seorang Nick. Kalau nggak ada Nick, itu udah pasti Adamir tumbang. Ya benar banget, dan Adamirnya benar-benar berhasil diselamatkan akhirnya. Dan satu member lagi harus terpick off. Ini membuat Todak Malaysia harus kembali berhati-hati, memutar kembali otak mereka agar tidak menelan kembali korban. Karena Turtle udah mulai di-poking, Momo udah mulai coba untuk memotong pergerakan dari anak-anak Slate Esports. Tapi Adamir berhasil men-secure Turtle. Untuk kali kedua, Gear coba untuk mulai melakukan jab ke area depan. Tapi nampaknya dari Todak Malaysia hanya coba untuk memberikan efek mundur. Mereka nggak mau overcommit dan cari kompensasi lebih lagi, walaupun Gear ini lincah banget sih. Dia bener-bener gak pasif di area bottom lane, dan ketika satu objektif turret yang dimiliki oleh lawannya runtuh, mereka langsung sesegera mungkin untuk melakukan sweeping terhadap laningnya. Iya, ini mungkin yang tadi Cipi udah sempat bahas ya. Slate ini mereka memang udah punya early damage-nya lah. Dimana Gear di sini dengan rotasinya juga, lalu Adamir yang kita tahu dengan pasif stack-nya juga dia masih bisa memberikan damage. Sayla yang menurut aku jadi poros dari setiap team fight-nya untuk Slate sendiri sih. Karena dia nggak nunggu Todak untuk ngebuka, dia bahkan ngebuka ketika rival ini minion range-nya itu hampir full. Tapi Sayla ini selalu ngincernya ke arah Moon atau enggak ke arah Ciku guys. Tim fight di area atas tadi sebenarnya aku pikir Todak masih bisa pegang. Tapi ternyata Adamir yang nggak tumbang, malah Cikunya yang diincar habis-habisan. Jadi prioritas target dari Slate sendiri sini udah kelihatan jelas banget lah, Ciku dan juga Momo dan Moon, sorry. Iya, karena memang benar adanya dari Todak Malaysia benar-benar bertumpu terhadap dua hero tersebut. Dari Ciku dan juga Moon. Bahkan kini kita bisa lihat juga Ciku crossbow yang mulai mengaktifkan gitu saja, tapi masih bisa ditahan, namun tidak. FMM harus tumbang begitu saja dengan damage yang diberikan dari Predator Racetrack. Tapi lihat Ciku guys harus tumbang di tangan seorang Sayla, masih mau lebih. Slate Esports, tapi nampaknya dari Yamcha masih bisa selamat double kill dengan ada satu flame shot yang akurat berhasil menelan satu korban jiwa lagi. Nick coba untuk menyeberang masuki turret yang dimiliki, tapi Slate Esports mereka tahu betul tidak boleh serakah. Mereka kembali reset lagi dan mengarah ke area mid lane, walaupun Gear nyaris tewas. Satu buah pertukaran nyawa atas dua member yang hilang, tapi Gear still alive dan masih bisa mundur ke arah belakang dengan flickernya. Iya, wow, itu menjadi kerugian sih buat Todak menurut aku, karena memang sebenarnya pertukaran awalnya Beatrix dan juga One-One ya, dimana Ciku tumbang, FMM juga tumbang, namun menjadi kerugian karena Yamsnya juga harus hilang. Tapi kali ini tim fight-nya masih mau dilanjutkan oleh Slate sendiri. Melihat turtle-nya yang ketiga sudah mulai muncul, satu buah Demon Hunter Sword di tangan Ciku guys. Berarti ini setiap siapapun pemain dari Slate yang cukup tanky di area depan tentunya bisa ditembus dengan damage yang dimiliki oleh seorang Ciku. Dengan satu buah Demon Hunter Sword. Tapi Sayla tentunya ini, wah menurut aku gimana caranya Todak untuk setidaknya ya ini ngurusin Sayla dulu, karena Saylanya benar-benar nggak kepegang. Ya setuju banget sih, Saylanya ini benar-benar tahu betul resource yang dimiliki dari sisi Phoveus, bagaimana dia maksimalin hero tersebut sehingga 4 point kill berhasil dikantongi, di mana 4 member dari Todak Malaysia harus terpanis. Dan kini Turtle sudah mulai kembali dikejar lagi, rival berusaha dan Retribution yang on point berhasil men-secure, akhirnya tidak ada perfect Turtle oleh Slate Esports. Tapi lihat sudah ada serangan yang diberikan oleh Todak mengarah ke arah Sayla, tapi Yam harus mundur ke arah belakang. Gear coba untuk mulai menyeberang, sudah mulai dikejar seorang Ciku guys. Lihat damage-nya sudah mulai masuk tepat
Dan ternyata Gear harus tumbang dengan damage yang diberikan, tertinggal dari kawanannya, membuat satu nyawa dari Slate Esports harus hilang. Tapi yang gak hilang itu ini sih yang ada di bawah ini ya, dimana kalian wajib banget buat punya Aurora Collections dari Logitech G. Betul banget, kalian bisa masuk ke era baru permainan dengan Aurora Collection dari Logitech G. Keren loh, keyboardnya bagus banget. Kelas sih ini, Bagus banget, headsetnya juga bagus banget. Yep. Wah, pokoknya gak boleh kalian lewatkan ya Aurora Collection. Dan kita back to the game. Tapi jangan lupa juga download gratis nih aplikasi FWD di aplikasi di App Store dan juga Google Play karena kalian bisa mengikuti turnamen dari Omne. Yoi, langsung gas sekarang juga guys. Dan ini akhirnya udah ada satu buah struktur bangunan dari Slate Esports, walaupun agak terseok-seok kayak di sini Todak untuk masuk ke area objektif turret. Dan setidaknya ada 2 turret kini yang hilang. Mereka coba untuk menyeimbangi secara perlahan, slow but sure. Dan Turtle juga udah mulai berubah menjadi Lord ya. Dimana Lord ini akan muncul dalam waktu 40 detik lagi. Masih cukup lama untuk Lord ini. Yang bisa dimaksimalkan oleh kedua belah tim adalah minutes terlebih dahulu wave minionnya. Mereka bakal coba untuk mainin karya momentumnya. Dan masuk menit 9 di sini item-item udah terlihat cukup jelas bisa kasih damage. Dan bahkan udah ada yang bisa juga untuk menahan dealing damage yang diberikan dari output dealing damage utama dari kedua belah tim sendiri sih. Iya, sementara sebenarnya Todak dibawa ke arah late game. Mereka punya potensi untuk menangin game ini karena mereka punya Esmeralda yang bisa menahan semua shieldnya. Apalagi dari Nick di sini. Ini bisa banget shield dari seorang Lolita ini dimakan. Tapi masih ada Niminion Fury dibuka begitu saja oleh seorang rival. Nimen Blast tidak connect ke siapapun. Namun Sheila bakal coba incar ke arah seorang Chico. Kali ini dibuka begitu saja. Kalian crossbolting dari seorang Chico dan bahkan Sheila hilang begitu saja. Sementara Chico tidak ada yang bisa menangkap. Nick mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Ditolong oleh seorang Yam. Tidak mau terlalu memaksakan teamfight-nya. Tapi kembali ke area mid kali ini. Gear bakal menjadi korban kedua itu dia Chico guys. Bener-bener free banget di area big mine-nya. Ketika Sheila tumbang, ini udah jadi apa ya, mungkin bisa bilang taman bermainnya Chico gitu loh. Langsung celah ya, ini bisa dibilang celah yang dimanfaatkan dari sisi Todak sendiri atas teman-teman Slate Esports. 2 member mereka hilang dengan kuantitas yang mereka dapatkan yang memang diungguli juga. 5 player mereka masih hadir. Lord finally berhasil dikuasai tanpa ada gangguan yang berarti dan bahkan distractions yang bagus dari Moon. Dengan adanya Fredred Airstrike itu yang membuat Slate Esports juga nggak mau ngambil resiko untuk kontestasi ke arah objektif tersebut. Dan Lord yang pertama ini mungkin masih Lord Squishy dan ini bakal coba untuk diamankan dari Todak sendiri untuk bisa setidaknya secure karya inner turret yang tersisa karena ini satu-satunya jalan juga ketika Lord berhasil secure status Sapphire. Itu gak cuma distraction dari Moon, itu adalah pencurian ke arah purple buff. Adam ini sekarang udah gak punya purple buff lagi. Sekarang Moon yang pegang purple-nya. Jadi ini bakal lebih bahaya karena kita tahu damage-nya akan lebih sakit lagi dari seorang Moon. Kali ini Lord-nya mulai masuk di area mid. Momo masuk dengan Falling Star. Moon Sheila masih mencoba untuk menahan. Tapi lihat posisi dari Chico guys, benar-benar di cover habis-habisan. Yams berada di sisi kiri, di belakang ada Moon, di sisi kanannya ada Momo. Jadi ini segitiga cover yang sangat amat baik untuk Chico sendiri. Yes, setuju. Dan akhirnya ini membuat, karena memang kita tahu ini adalah ujung tombak dari Todak, mereka harus betul menjaga Chico. Mengingat dari early sampai mid game tadi Chico yang selalu menjadi sasaran empuk buat teman-teman dari Slate Esports. Lihat, satu Vader Airstrike begitu saja, Sheila mulai terkikis, crossbow yang mengalap begitu saja dari satu badan Nick First memukul mundur dan Sheila nyaris tumbang tapi dia masih bisa bertahan mundur karena di belakang. Set legal dari Yam, coba untuk mulai maju ke depan. Momo coba untuk kasih backupan dan Slate Esports gak mau terlalu overcommit, banyak resource yang mereka buang membuat mereka harus reset lagi, mundur lagi. Dan Todak, mereka tahu betul mereka nggak boleh terlalu greedy untuk maju ke area di depan. Mereka fokus karya objektif turret yang tersisa, which is inner turretnya kini. Dan Todak coba untuk mulai pertahanin ekspansi terhadap jalur yang dimiliki, walaupun Slate Esports di sini nggak mau terisolasi. Mereka terus berusaha keluar dari zona nyaman mereka dan mau coba untuk cari momentum di menit kita yang ke-12 kali ini. Oke, ini wow, sekarang Todak mereka yang memegang kendali 2,9 ribu gold differences dan satu buah Malefic Roar di tangan Adamir. Mencoba untuk memberikan penetration damage ke arah pemain-pemain Todak. Tapi apakah itu cukup? Karena Momo sekarang sekali masuk Falling Star Moon, itu semua setnya diserap. Dari Nick, entah itu dari Sheila, dari Gear sendiri, semuanya benar-benar dimakan sama seorang Momo. Dan dari segi item memang kita ngelihat di sini belum ada satu buah Demon Hunter Sword yang dipegang sama mungkin pemain-pemain dari Slate sendiri. Karena kita tahu Momo ini tanky banget dengan item yang dia punya. Dia punya satu buah Select Plate, dia punya Dominance Ice, dan bahkan satu buah Oracle.
Ya benar sekali, ini udah mulai terlihat item-item kompleks ya yang membuat Momo bisa jadi badan, bahkan dia pun pede banget untuk men-trigger pergerakan dari Slash Esport untuk maju ke area garda depan, langsung di-follow oleh kawan-kawannya. Peter Race Break di-cancel begitu saja, rival coba untuk maju ke depan, bahkan Miracle yang diaktifkan begitu saja. Lihat FMM mau kemana, langsung dipanis, negara ini menjadi berikan Nick, menjadi korban selanjutnya. Double kill untuk Ciku. Sheila mau kemana, dia menikmati trigger dan itu memberikan nyawa secara cuma-cuma. Triple kill, looking for Mania, gimana flicker begitu saja, bahkan damage dari satu buah damage berlangsung mengarah ke area Mania. Gear masih mau lebih dari Yams dan juga Ciku guys, dibiarkan begitu saja, tapi damage dari Soul Bloom-nya mengarah tepat ke area tubuh dari seorang Adamir yang membuat gagal save face, tapi setidaknya Maniac berhasil di-secure dan wipe out, berhasil diciptakan base high ground, terbuka lebar, bahkan gerombolan wave minion pun mengarah tepat ke area Todak. Akankah ini akan menjadi strike push? Wow, tapi kali ini minionnya masih bisa ditahan. Pemain-pemain dari Slate mereka udah mulai muncul. Sekarang mereka harus melakukan defense. Kalau kita bahas dari team fight yang terjadi di area atas tadi, itu team fightnya kepisah. Ciku dan juga rival fokus untuk numbangin FMM terlebih dahulu bersama dengan Sheila. Sementara Adamir ini mencoba untuk mengejar ke arah seorang Moon. Oke, Moonnya memang tumbang. Tapi ketika Moon tumbang, ini dari Ciku guys udah dapetin triple kill. Wow, damage-nya sih. Ini PR-nya luar biasa, tapi kali ini lihat rival masuk dengan satu buah Minion Fury dan bahkan Adamir tumpang begitu saja. Dan main base-nya connect ke arah dua pemain, tapi ternyata lihat satu Winter Tranchen mencoba untuk menahan damage, namun ternyata Ciku sudah terbang ke arah spot yang dibuka. Moon pun masih memberikan damage tambahan dengan satu buah Federal Strike. Dan kali ini 3 pemain dari Slate Esport begitu saja hilang tanpa ada kabar yang bisa kita lihat. Dan bahkan kali ini dari Gear mencoba untuk menahan di area depan, sementara Lord sudah mulai masuk. Gear mencoba untuk menahan, tapi ternyata damage-nya tidak cukup. Dan itu dia, hanya dengan satu team fight, menjak momen wipe out Todak, mereka langsung melambung tinggi jauh. Titik balik ya di situ. Dan menurut aku di area top lane tadi Momonya nggak sih yang nge-trigger dua member, kira-kira Momonya sendirian, dan akhirnya dari dua member Sheila, kalau nggak salah tadi Sheila dan FMM yang coba untuk follow up, itu jadi buah si malakama. Dia kan coba untuk maju follow up atau enggak, dan ternyata dari Momonya sendiri nggak sendirian. Semua backupan 4 member lainnya tuh udah masuk ke area objektif tersebut, dan